Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Enkun. Fans pemburu roh terkutuk silakan merapat. Karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen setelah Kokichi yang terkena domain expansion dari Mahito sehingga membuat tubuhnya tidak bisa bergerak. Padahal sebelumnya dia berencana untuk melancarkan serangan terakhir demi menutup pertempuran itu. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 82 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 82 ini, pertempuran antara Kokichi melawan Mahito telah mencapai akhir. Meski terkurung di dalam domain milik roh terkutuk itu, Kokichi menemukan cara untuk bisa keluar. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter 82 kali ini adalah Pre-Festival bagian ketiga. Di awal scene, kita diperlihatkan Mahito yang mengeluarkan domain expansionnya untuk mengurung Ultimate Mekamaru. Dengan mengeluarkan tekniknya tersebut, roh terkutuk itu merasa yakin akan memenangkan pertempuran. Melihat lawannya tidak bisa melancarkan serangannya, Mahito pun melakukan Idle Mutation atau mutasi diam. Seketika membuat boneka raksasa itu langsung terjatuh tersungkur. Sambil tersenyum, Mahito berkata, jika dia tidak bisa menyentuh pria itu secara langsung, hal tersebut tetap tidak jadi masalah, karena Kokichi sendiri telah masuk ke dalam wilayahnya. Dia memberitahu jika waktu masih menyisakan 10 hari lagi sebelum menuju Halloween. Kalau Kokichi mengira dia tidak akan menggunakan domainnya karena harus menghemat energi kutukan, maka hal itu salah besar. Karena Mahito bisa memulihkan diri dengan mudah selama kurun waktu 10 hari tersebut. Lalu sambil berbalik untuk berjalan pergi, Mahito memperingatkan pria itu untuk tidak menaruh semua harapannya hanya di satu rencana saja. Menurutnya hal seperti ini begitu menyedihkan, sampai-sampai Mahito sendiri tidak tahu harus bersikap seperti apa. Namun di luar dugaan, Ultimate Mekamaru kembali bergerak dan berhasil menusuk dada roh terkutuk itu menggunakan jari tengahnya. Serangan kejut tersebut membuat Mahito begitu kaget. Ternyata Kokichi mengeluarkan teknik yang disegel di dalam domain ini, dan ini adalah satu-satunya cara agar dia bisa menyelesaikan teknik tersebut sendirian. Kokichi memiliki 4 buah senjata itu. Yang pertama, dia memang gagal untuk melakukannya saat menyerang Mahito yang berubah menjadi burung. Kokichi sendiri butuh senjata yang kedua untuk dapat melindunginya saat berada di dalam kokpit. Dan yang ketiga, saat Jujutsu ada di puncaknya. Ini adalah teknik yang digunakan untuk melindungi murid dari penjahat yang licik, yaitu mereka para pengguna kutukan dan roh terkutuk. Di era Heian, Ashihaya Sadatsuna adalah orang yang menciptakan teknik ini. Untuk melindungi warisan dari teknik ini di dalam klan, dia melarang dengan hukuman berat untuk mereka menyebarkan teknik ini pada orang-orang di luar klan. Ini adalah teknik untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari sebuah domain bernama Simple Domain. Kemudian Kokichi mengaktifkan teknik tersebut yang dia namai sebagai Shinkage Style Simple Domain. Sambil membayangkan Kasumi yang saat itu bertarung, dia telah mengingat semua teknik tersebut, baik cara penggunaannya. Mahito yang menerima serangan itu seketika membuat tubuhnya mengalami luka yang sangat parah. Tubuhnya seperti menerima serangan dari dalam dan dalam skala yang sangat luas. Efek serangan itu membuat domain milik roh tersebut akhirnya berhasil digagalkan, dan Kokichi pun bisa keluar dengan selamat. Ultimate Mekamaru meraung dengan begitu keras sebagai ungkapan dari kemenangan yang dia dapatkan. Geto yang melihat teknik itu dari atas tebing juga begitu bersemangat. Dia menyadari jika cara kerja dari jurus itu adalah menetralkan semua teknik. Menurutnya di dalam sebuah domain sekalipun, serangan itu akan tetap mengenai siapapun juga, tidak terkecuali nanti jika mereka berhadapan dengan Gojo Satoru. Nama dari teknik tersebut memanglah simpel, tapi walau hanya sederhana, teknik itu tetap dapat melukai Mahito, meskipun rekannya itu sudah berusaha untuk melawan balik. Sambil tersenyum, Kokichi menoleh kepada Geto. Menurutnya setelah ini, pria tersebut tidak akan bisa duduk diam untuk terus menontonnya. Kokichi merasa kalau momen ini begitu menguntungkannya karena dia masih memiliki satu Simple Domain lagi dan energi kutukannya masih tersisa 9 tahun.
serta itu sudah cukup untuk dia gunakan dalam mengalahkan Geto. Lalu sambil mengambil kuda-kuda untuk kembali bersiap menyerang, Ultimate Mekamaru mengarahkan serangannya kepada pria itu. Kokichi merasa yakin akan bisa mengakhiri ini semua. Kemudian dia pun melancarkan tekniknya dan menembak Geto dengan skala yang cukup besar. Namun secara tak terduga, kokpitnya malah berhasil ditembus oleh pukulan keras yang Mahito lancarkan. Roh terkutuk itu berhasil masuk. Kokichi yang melihat serangan kejut itu juga tidak menyangka jika tekniknya tadi masih belum berhasil untuk membunuh Mahito. Tapi sambil mengambil satu serumnya untuk bersiap menyerang, dia merasa beruntung karena masih menyisakan satu domain saja. Kokichi berencana untuk menusuk roh terkutuk itu secara langsung. Mahito sendiri yang tersenyum itu terus maju untuk menyerang. Siapakah yang akan berhasil memenangkan pertempuran? Sayangnya Shin harus berpindah. Kali ini ke Kasumi yang sedang duduk di sebelah boneka Mekamaru. Dia mengajak bicara rekannya itu dan memberitahu kalau dia ingin berkunjung sesekali ke rumahnya. Menurut Kasumi, setelah festival pertukaran itu berakhir, dia merasa jika mereka semua telah menjadi lebih dekat. Tepatnya seusai bermain baseball. Mungkin itu dikarenakan kebiasaan pekerjaan yang mereka jalani juga sebagai penyihir Jujutsu. Namun walau mereka semua sudah akrab, mereka terasa seperti menjaga jarak satu sama lain. Menurutnya, jika mereka semua jadi terlalu akrab, maka akan menyakitkan juga kalau salah satu dari mereka yang ada di sini ada yang menghilang. Tapi Kasumi mengaku jika dia lebih menyukai kondisi yang sekarang. Meskipun sebelumnya Mekamaru tidak bermain baseball bersama mereka secara langsung, karena digantikan oleh mesin pelempar bola. Kasumi juga ingin akrab dengannya. Karena itulah setelah ini kapan-kapan dia ingin berkunjung ke rumah Mekamaru yang asli. Di lokasi pertempuran sendiri, ternyata Kokichi berhasil dikalahkan. Dan ruangan kokpit tersebut bukanlah di kepala boneka itu, melainkan berada di lengan kirinya. Sambil berjalan pergi, Geto merasa jika rekannya barusan seperti mendapat sedikit masalah. Mahito bercerita kalau sebelumnya dia memang sengaja meledakkan diri bersamaan saat teknik si pemuda itu aktifkan. Kemudian dia membatalkan domainnya. Dan justru tipuan itulah yang membuat Kokichi jadi merasa kalau berhasil memenangkan pertempuran. Padahal yang sebenarnya semua itu adalah rencana Mahito sendiri. Sambil menggerakkan lengannya, Mahito tidak mempermasalahkan itu semua. Dia merasa jika pertempuran tadi membuatnya jadi tahu akan teknik dari Simple Domain. Menurutnya ini adalah pelajaran yang begitu bagus sebelum pertunjukan utama mereka dimulai. Geto juga sependapat. Dengan ini mereka akan semakin bisa melihat penyesuaian pada layar yang diminta. Menurutnya tidak masalah juga kalau menyerahkan energi kutukan atau roh mereka kepada yang lain. Kemudian waktu berjalan maju hingga pada tanggal 31 Oktober tahun 2018 di distrik Shibuya ketika malam hari tiba. Suasana wilayah tersebut terlihat begitu sepi, seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan. Akhirnya panggung utama dari Jujutsu Kaisen Season 2 akan segera dimulai. Kira-kira apa yang akan para penyihir Jujutsu lakukan? Khususnya setelah mengetahui kalau Kokichi atau penggerak boneka Mekamaru telah dibunuh. Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 82 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 82 yang isinya memperlihatkan dimulainya panggung utama dari Jujutsu Kaisen Season 2 yang berada di distrik Shibuya. Sebelumnya juga kita diperlihatkan pertempuran antara Kokichi dengan Mahito yang berakhir dengan kematian pengguna boneka itu. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.